Di akhir tahun 2024, aku sempat bosan nonton anime karena yang rilis kebanyakan isekai fantasi dengan konsep yang itu-itu aja. Dari sekian banyaknya genre isekai, ada satu anime muncul di tengah-tengah itu. Namanya Orb on the Movement of the Earth. Oke cukup, dilihat dari posternya, ini udah bikin kesan bahwa ini anime penuh dengan pembahasan seputar pengetahuan dan sejarah. Awalnya sih aku ragu ya buat nonton anime kayak gini, tapi karena kebenaran akan selalu ditemukan, begitupun aku yang menemukan kebenaran bahwa anime ini adalah anime terbaik yang pernah aku tonton di tahun ini. Selamat datang di channel Kafkas, dan di video ini aku bakal bahas apa aja sih yang ada di dalam anime Orb ini. Dan kenapa orang-orang bilang anime ini absolute cinema, anime of the year, dan lain-lain. Buat yang belum nonton animenya, aku saranin tonton dulu animenya agar setidaknya kalian mengerti alur dari cerita Orb ini. Semuanya dimulai ketika ada anak jenius bernama Rafael yang bercita-cita ingin menjadi teolog. Tapi di suatu hari, si Rafael ini ketemu sama Hubert, seorang peneliti yang dianggap sesat. Pertemuan mereka berdua ini membuka mata Rafael tentang teori heliocentris. Dan karena pengetahuan tersebut yang bertentangan dengan ajaran agama di saat itu, si Rafael ini ditangkap cuy. Akhirnya pengetahuan itu pun sampai kepada orang-orang pintar lainnya yang akan meneruskan teori heliocentris. Kenapa anime ini jadi bagus banget? Anime ini pas banget muncul ketika semua anime lagi rame-ramenya make genre isekai. Jadi ya perbedaan ini yang bikin anime Orb jadi lebih unik dan khas gitu. Kalau kita lihat dari openingnya, gila sih. Cuma di anime ini, opening untuk satu season beda-beda scene anjir. Di awal tuh ada si Rafael, kemudian ketika Rafael nih udah nggak ada, digantiin lagi sama Mbak Denny, dan seterusnya gitu. Jadi openingnya tuh punya progres lah. Sama gitu kayak MC kita yang saling bergantian meneruskan pengetahuan. Sampai akhirnya ya dibunuh juga sih sama si Nowak nih, kampret. Aku bahkan dulu sempat ngira kalau MC-nya sendiri tuh si Nowak, cok. Seperti yang kalian lihat di thumbnail, kenapa sih episode 25-nya tuh berbeda banget dengan episode sebelum-sebelumnya? Kenapa Rafael masih hidup dan siapa itu si Albert? Banyak banget pertanyaan yang bermunculan ketika aku nonton episode terakhir ini. Malah jadi nonton kisah hidup si Albert. Dan tiba-tiba ada orang random yang bilang 10% buat Potoki. Kayak apa yang terjadi gitu? Aku udah nyoba nyari informasi di internet, tapi pendapat orang-orang tuh beda gitu. Dari semua referensi yang ku dapat, aku menemukan kesimpulan bahwa sebenarnya Orb berakhir di episode 24 saja. Ah, kok gitu bang? Jadi anggap aja Orb punya dua dunia, satu dunia nyata dan satu dunia fiktif atau dunia karangan. Yang kita tonton dari awal sampai episode 24 itu adalah dunia fiksi atau kisah karangan dari autornya. Untuk apa? Ya untuk mengenalkan kita pada konsep heliocentrisme dan perjuangan para karakter untuk menyebarkan kebenaran tentang teori itu. Sedangkan episode terakhir adalah cerita nyata atau benar terjadi di dunia ini dengan karakter utama Albert Brods, ya itulah pokoknya, yang mana dia akan melanjutkan kuliahnya untuk mendalami ilmu astronomi dan memiliki murid bernama Nicolaus Copernicus yang nantinya akan mengembangkan teori heliocentris. Jangan tanya season 2 kapan karena nggak bakalan ada ya. Kalau masih penasaran, kalian bisa cari kisahnya sendiri tentang tokoh sejarah Albert Brodzewski. Orb bukan hanya sekedar anime sejarah biasa, tetapi juga sebuah penghormatan terhadap ilmu pengetahuan dan keberanian berpikir di luar batas. Udah jelas lah ya, kenapa anime ini 90% absolute cinema dan 10% buat Potoki. Kalau kalian ada pendapat sendiri mengenai ending dari Orb ini, coba deh kalian tulis di komen, siapa tahu pikiranku bisa berubah lagi setelah baca pendapat kalian.